Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Arifah Sahara, NIM A4202100079 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Anatomi Hewan. Anatomi sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Ilmu anatomi mencangkup tentang eidonomi, anatomi analitik, anatomi deskriptif, anatomi topografika, anatomi komparatif, anatomi fungsional, dan anatomi perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama yaitu eidonomi. Eidonomi merupakan anatomi khusus yang mempelajari alat-alat yang di sebelah luar pada tubuh hewan volans, misalnya kulit, sirip, daun telinga, dan alat-alat genital luar. Contoh dari eidonomi yaitu pengamatan ayam dan merpati. Pengamatan eidonomi dilakukan dengan pengukuran panjang rentang sayap, panjang badan, lebar badan, panjang leher, panjang ekor, keliling tubuh, dan massa tubuh. Yang kedua ada anatomi analitik. Anatomi analitik adalah ilmu yang mempelajari mengenai susunan tubuh pada makhluk hidup, seperti sistem, organ, dan hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasikan atau diselidiki dan terdapat pemecah masalah. Contoh dari anatomi analitik yaitu pada jaringan yang terdapat di sel tulang, terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibriller. Yang ketiga ada anatomi deskriptif. Anatomi deskriptif adalah anatomi yang berhubungan dengan karakter, bentuk, ukuran, posisi organ, dan bagian. Contoh dari anatomi deskriptif yaitu pada lengan posterior sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan saraf. Yang keempat ada anatomi topografi. Anatomi topografi adalah bagian ilmu anatomi yang mempelajari tentang satu daerah atau lokasi bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara runut atau berurutan. Contoh dari anatomi topografi adalah kulit fascia superficialis, musculus, arteri, vena, nervus, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ tersebut. Yang kelima ada anatomi komparatif. Anatomi komparatif adalah tindakan membandingkan antara bagian tubuh dari manusia atau hewan, kemudian dibandingkan dengan tubuh makhluk di bawahnya termasuk hewan. Studi tentang persamaan dan perbedaan anatomi spesies yang berbeda terkait erat dengan biologi evolusioner dan filogeni atau evolusi spesies. Contoh dari anatomi komparatif adalah struktur ekor buaya, bunglon, dan kelarap yang masing-masing ekor pada ketiga hewan memiliki fungsi yang berbeda dan cara hidup dengan habitat yang berbeda. Yang keenam ada anatomi fungsional. Anatomi fungsional merupakan ilmu yang mempelajari letak dan hubungan yang tak terpisahkan antara satu bagian tubuh dengan bagian yang lain dari pengamatan terhadap fungsi setiap struktur dan sistem jaringannya. Contoh dari anatomi fungsional yaitu pada mata, di mana di setiap bagian-bagian mata itu tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang terakhir ada anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan adalah cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Anatomi perkembangan ini juga biasa disebut dengan embriologi. Contoh dari anatomi perkembangan yaitu perkembangan bayi lahir sampai dewasa. Manfaat yang kita dapat setelah mempelajari ilmu anatomi yaitu 1.
dapat memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Kedua, dapat membandingkan kondisi normal dan abnormal suatu bagian tubuh. Ketiga, dapat berguna untuk diagnosis penyakit. Yang keempat, berguna untuk kepentingan pembedahan. Yang kelima, dapat mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh antara makhluk satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, dapat membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dengan zaman modern. Berikut ini saya paparkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan atau tentang hewan. Yang pertama ada surat An-Nur ayat 45 yang memiliki arti, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua ada surat An-Nahl ayat 5 yang memiliki arti, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.